Halo sahabat Skriptura. Pada video seri renungan Skriptura kali ini kita akan melihat bacaan dari Roma 14 ayat 13 sampai 18. Kita akan menggali 3 kata kunci dari bahasa Yunani lalu menarik refleksi langsung dari teksnya. Kata kunci yang pertama yaitu krino, artinya menghakimi atau menilai. Dalam ayat 13, Paulus mengingatkan supaya kita tidak saling menghakimi. Kata krino bukan hanya soal menilai, tetapi memberi penilaian yang menjatuhkan orang lain. Fokusnya bukan sekedar benar atau salah, tetapi sikap hati yang merendahkan. Paulus mengarahkan umat untuk berhenti menilai orang lain dan mulai melihat diri sendiri. Kata kunci kedua, proskoma, artinya batu sandungan atau penyebab jatuh. Masih di ayat 13, kata ini menunjukkan pada suatu yang membuat orang lain tersandung dalam iman. Hal ini bisa berupa tindakan, sikap, atau pilihan hidup yang membuat orang lain menjadi lemah atau jatuh. Paulus menegaskan bahwa hidup kita jangan sampai menjadi penghalang bagi orang lain untuk bertumbuh. Kata kunci yang ketiga, dikaiosine, artinya kebenaran hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 17, Paulus mengatakan bahwa kerajaan Tuhan adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kata dikaiosune menunjuk kepada hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar aturan luar. Refleksi singkat dari 3 kata ini. Terdapat alur yang sangat jelas. Yang pertama, berhenti menghakimi orang lain. Yang kedua, perhatikan apakah hidup kita menjadi batu sandungan. Yang ketiga, arahkan hidup pada kebenaran di hadapan Tuhan. Teks ini membuat kita melihat bahwa iman bukan tentang kebebasan tanpa batas. Kebebasan tetap ada, tetapi harus dipakai dengan tanggung jawab. Paulus mengingatkan bahwa fokus hidup bukan pada hal-hal lahiriah seperti makanan atau kebiasaan tertentu. Fokusnya adalah kualitas hidup dalam Tuhan. Apakah ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita? Dalam terang ini, pengikut Tuhan Yesus diajak untuk hidup dalam kepekaan. Tidak hanya bertanya apa yang boleh dilakukan, tetapi apakah itu membangun orang lain. Sehingga arah hidup yang benar bukan tentang membuktikan diri paling benar, tetapi tentang menghadirkan hidup yang tidak menjatuhkan orang lain dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya melalui teks ini kita belajar memakai kebebasan dengan bijak, sehingga hidup kita membawa damai sejahtera dan sukacita bagi sesama. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura selanjutnya.